kasih sebelumnya sudah bisa ikut dan menghadiri di talk show ini ya. Mungkin untuk membuka ini saya sedikit aja menjelaskan sekali lagi program MRT Jaksel apa dan webinar ini sebenarnya tujuannya apa dan prosesnya gimana sih webinar ini ya. Jadi kalau mungkin dari kalian yang sudah pernah baca gitu ya, kita ada beberapa di news juga di Technesia and stuff dan beberapa local news. Apa sih sebenarnya MRT Jaksel itu? MRT Jaksel adalah ini sebenarnya program baru ya yang diluncurkan oleh MRT Jakarta gitu ya. Ini adalah 6-month program, jadi program 6 bulan, accelerated program selama 6 bulan yang di-host oleh MRT Jakarta. Ya, yang di sini kita mengajak para startup untuk meng-create inovatif products atau service gitu. Tujuannya, jadi tujuan sebenarnya itu gimana gitu ya? End goal-nya ya pasti kita mau komersialisasi bareng dengan startup-startup ini gitu. At the end of the day, startup ini bisa take advantage of kita punya ekosistem ya, kita punya ekosistem, branding semuanya. Dan di satu sisi di MRT sendiri kita tahu organic growth itu sebenarnya not easy ya, di mana sekarang corporate juga mulai venturing keluar gitu. So we need this, we need help also from this startup yang bisa dibilang mempunyai inovatif produk gitu ya, yang bisa kita pikir bekerja sama dengan kita, dan semua produk yang semua startup yang masuk ini juga akan kita select di mana ini semua bisa align dengan kita punya end goal semuanya gitu. Oke. Di sini juga kita di program ini as you guys know kita juga ada mentor-mentor ya yang terdiri dari experience founders. Salah satunya adalah yang akan berbagi dia punya experience sebagai narasumber Mas Asto di sini dari Jojonomics. Kita juga ada beberapa orang dari visi dan corporate untuk help kita punya startup ini, terutama untuk integrasi dengan kita. Dan goal-nya adalah untuk create innovation product dan collaborate with MRT ya, startup bisa datang untuk dan bekerja di kita punya ekosistem untuk create new product. Oke, dan di sini again goal-nya setelah itu komersialisasi dan juga create partnership untuk launch new product nih. Jadi mereka punya produk, mereka akan launch produk yang baru yang bisa dikerjasamakan dengan MRT Jakarta maupun untuk produk atau services gitu. Ya, oke. Jadi itu sih sedikit aja untuk overview MRT Jaksel. Nah, untuk webinar ini kita merasa sih sebagai corporate ya, corporate yang mencoba untuk venturing ke dunia startup ini ya, dan beberapa technology company gitu ya. Kita merasa kita perlu share juga ke teman-teman nih, dan juga selain ke teman-teman semua, dan juga untuk ke company kita, orang-orang di internal kita sendiri gitu. Berapa sih pentingnya ini gitu ya, webinar ini. Jadi ada beberapa topik-topik yang nanti kita sudah pilih. Jadi webinar ini itu adalah a series of webinar. Jadi kita akan ada beberapa webinar yang akan dibawakan oleh experience founders atau orang atau people dari VC atau juga dari corporates gitu. Jadi kita akan ada beberapa webinar ini sejalan dengan program MRT Jaksel ini, karena program MRT Jaksel ini adalah 6 bulan, jadi kita akan coba adakan beberapa webinar selama 6 bulan. Program ini akan direncanakan akan berakhir di Januari tahun depan gitu. Jadi kita bisa share knowledge, experience dari beberapa teman-teman yang sudah pengalaman tadi, mentor-mentor kita. Mereka punya view untuk collaborations, kenapa pentingnya collaboration antara startups dan juga dan corporates gitu. Oke. Without further ado, saya akan serahkan lagi ke JB ya. Kayaknya kita akan mulai, JB ya. Terima kasih semuanya, teman-teman semua sudah bisa menghadiri webinar ini. Mudah-mudahan dengan ada webinar ini, dengan beberapa narasumber, terutama Mas Asto sekarang, bisa membagi pengalamannya dan share ya, menambah pengalaman dan ilmu untuk kalian semua juga. Terima kasih semuanya. JB, saya kembalikan ke kamu, JB. Siap, terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Niko atas pembukaannya. Kegiatan talkshow ini memang ditujukan untuk menjembatani
keunikan dari startup dan korporasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengembangan bisnis bersama. Nah, pembicara untuk pagi hari ini adalah Bapak Indrastro Budi Santoso, CEO dan founder of Jojonomics. Jojonomics ini didirikan pada tahun 2015 oleh Pak Hasto, yang merupakan all-in-one business platform yang meliputi HR, sales, finance, operation, productivity, dan data intelligence. Nah, untuk membersihkan waktu, mari kita simak presentasi dari Pak Hasto. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan untuk presentasi sekitar 20 menit, dan nanti kita akan lanjutkan diskusi sekitar 20 menit. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar Pak Hasto? Baik. Pagi, Mas Ini mau pakai iPad biar bisa ganti background, cuma Zoom saya di iPad freeze. Jadi Oke, nggak apa-apa Pak. Lanjut aja Mas Hasto. ini sudah nyala. Oke, kita mulai aja deh. Without further ado, share screen. Mana-mana share screen saya. Baik. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi rekan-rekan dari MRT. Suatu kehormatan ini bisa ikut sharing di sini nih. Untuk temanya dikasih Creating Disruption and Innovation in Daily Business Process. Jadi saya di sini cuma akan sharing pengalaman aja. Jadi anytime kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan, nanti langsung dijawab kemudian. Dan nggak ada spesifik rundown atau urutan. Jadi ini saya akan banyak go with the flow aja nih. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke. Saya mulai dengan Indonesia. Kenapa nih Indonesia nih? Karena saya sih sangat bersyukur kita hidup di Indonesia. Kenapa? Terutama kalau dari kacamata sebagai seorang inovator, seorang entrepreneur, seorang disruptor, seorang yang ingin meloncat ke sesuatu yang baru, Indonesia tuh kayak surga. Kenapa? Karena Indonesia tuh banyak masalahnya. Dan kita tahu kalau banyak masalah itu berarti banyak peluang untuk kita bisa memecahkan. Banyak hal yang bisa kita perbaiki. Sangat berbeda kalau kita tinggal di sebuah negara yang semuanya udah advance, semuanya udah teratur, ruang untuk improvement akan lebih sedikit. Kalau di Indonesia itu ruang untuk kita bisa berbuat, ruang untuk kita bisa berkontribusi buat negara ini, buat masyarakat, buat alam, itu sangat terbuka lebar. Jadi, ya luar biasa, kita tuh ada di tempat yang sangat istimewa nih, kalau menurut saya. Tempatnya menyenangkan, hawanya menyenangkan, alamnya juga indah, dan peluangnya juga luar biasa. Peluangnya tadi dari sisi masalahnya banyak, tapi dari sisi pertumbuhan kita juga luar biasa nih. Asia Tenggara nih jadi area yang sekarang sangat seksi nih, kalau lihat dari kacamata investor global atau kacamata segala sisi perkembangan teknologi, Southeast Asia nih sekarang seksi. Jadi setelah negara maju, habis itu ada China booming, dan Indonesia sekarang dalam fase yang sekarang sedang lompat, dan kita kalau sering teman-teman dengar akan menuju demographic bonus sekitar 5-6 tahun lagi. Which is kalau negara-negara lain udah lewat nih.
negara maju demographic bonus udah beberapa dekade yang lalu, Cina juga udah kelewatan demographic bonus, Indonesia demographic bonus, our peak itu belum nyampe, masih ada sekitar 5-6 tahun lagi. Jadi sekarang ini benar-benar waktu yang sangat seksi untuk kita bisa berbuat dan memulai sesuatu, mengembangkan sesuatu di segala macam lini. Jadi jangan kita tidak memanfaatkan. Ya, baik kita di corporate, baik kita di startup, baik kita belum mulai dan mau memulai, baik kita baru start, ini adalah waktu yang sangat luar biasa, jangan sampai kelewatan. Apapun yang kelewatan, terlintas, jalankan. Jadi kalau saya sih punya filosofi bahwa ide itu datangnya nggak dari diri sendiri, ide itu datangnya dari alam semesta. Jadi kalau ada ide datang, ya jalanin. Dan ide itu murah. Ide is cheap. Yang mahal adalah eksekusi. Jadi yang penting adalah kita kalau ada ide dieksekusi. Jangan kebanyakan di babi bu dan mikir, jalanin aja hajar. Terus cerita dikit tentang Jojonomic. Kita itu mulainya dari mana? Mulainya semua seperti teman-teman juga pasti pernah, apapun yang teman-teman mulainya dari mimpi. Mimpi, dan waktu itu juga saya ngelihat masalah. Sekali lagi, masalah itu bukan suatu hal yang kita hindari atau kita umpat-umpat, cuman masalah kalau dari sisi sebagai seorang inovator adalah hal yang harus disyukuri. Jadi waktu itu masalah saya itu, pain point yang saya alami adalah di area reimbursement atau expense claim. Dulu saya pas jadi konsultan tuh ingat banget tiap hari Jumat siang itu spending waktu minimal setengah jam, bisa nyampe 1-2 jam adalah nge-reimburse, ngumpulin bond, habis itu nge-claim, habis itu nempel-nempel, pokoknya kerjaan super manual yang membosankan, which is the most boring hour of the week waktu itu. Dan waktu saya di pekerjaan selanjutnya, running sebuah e-commerce, itu saya banyak dari sisi approver, bukan dari sisi orang yang ngeklaim. Ternyata kerjaannya juga cukup annoying juga, ada setumpukan kertas yang mesti saya tanda tangan satu-satu, dan kok gini banget gitu, saya yang kerja di perusahaan teknologi, ini perusahaan katanya the fastest growing company of the world pada waktunya, tapi kok manual banget gitu. Dan suatu saat sambil saya lagi lihat-lihat solusi, saya cukup surprise. Loh, solusinya kok nggak ada yang dari Indonesia ya? Kok di Southeast Asia even nggak ada yang melakukan ini gitu. Dan pada saat yang sama, pada waktu itu tahun 2015 awal, itu ada satu company di US baru just get acquired for just doing this kerjaan expense claim untuk sekitar 8.3 billion. Jadi langsung, oh ada peluang nih. Jadi saya jump ship deh, lompat untuk start Jojonomic gitu, bersama ini rekan-rekan, saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya. Kita start, habis itu sekarang Jojonomic udah didukung lebih dari 100 orang. Yang kita pengennya juga orangnya nggak banyak-banyak, tapi ya kebutuhan seperti itu. Tetapi Jojonomic sendiri kita tetap spiritnya pengen company yang lean dan agile. Jadi kita saya pernah ngerasain kerja di corporate, kita pengen biarpun gede, tapi kita tetap semangatnya lean dan agile. Sekarang saya yakin semua corporate juga pengen tetap spiritnya kayak gitu. Oke. Sekarang Jojonomic ya makin berkembang. Kalau dulu tuh, jadi kalau ceritanya kan awalnya tuh dari expense management, expense reimbursement. Dan serunya startup itu
kalau teman-teman lihat, itu hampir pasti deck awal atau pitch deck awal pada saat berdirinya, itu dibandingkan dengan apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, 4-5 tahun kemudian, itu hampir selalu ceritanya beda. Kayak, ya dulu Slack itu dulu mikirnya apa, jadinya apa. Terus even Google dulu dia wanti-wanti nggak pengen ada iklan di platformnya dia, akhirnya dia penuh dengan iklan. Jadi kalau startup itu biasa berubah gitu. Yang namanya pivot itu makanan sehari-hari. Jadi jangan takut dengan perubahan dan jangan takut dengan pivot. Jangan takut kalau ada peluang nongol untuk tidak ditangkap. Jadi ceritanya Jojonomic, dari kita mulai dari expense management, itu kita lihat bahwa engine-nya Jojonomic itu approval system, habis itu ada approval flow, budget, itu ternyata bisa digunakan untuk tidak hanya expense management. Jadi habis itu ada produk lain namanya Jojo Times contohnya. Di Jojo Times itu yang di flow, yang di approve, yang flow yang berjalan bukan uang, tapi adalah waktu. Jadi apakah semua orang kerja waktunya itu benar-benar seefisien itu. Dan orang jadi bisa kerja itu di mana aja dan kapan aja, which is align dengan future of work, cita-cita kita gitu. Jadi cita-cita future of work-nya tuh ada di sana, tapi mencapainya itu jalan menuju Roma itu nggak cuma satu, kurang lebih kayak gitu. Nah, nyampailah pada ini nih, akhirnya ini menarik juga nih, kenapa sih company akhirnya punya ini visi, misi, dan values gitu. Soalnya kalau boleh jujur terus terang, pada saat saya jadi management consultant dulu, saya beberapa kali jadi host untuk melakukan workshop visi, misi, dan values. Tapi saya merasa itu wushy-wushy corporate. Ternyata begitu saya ini running company, pada saat ya Jojonomic ukurannya masih semeja, itu nggak ada masalah, 2 meja nggak ada masalah, pas pegawainya nambah-nambah 30, 40, 50, tanpa punya struktur fondasi values yang clear, itu jadi banyak drama. Jadi kita sampai bikin pamflet di depan kantor Jojonomic, work hard no drama. Itu sampai kayak gitu. Akhirnya kita punya ini si value structure ini yang menggambarkan kita sendiri dan benar-benar jadi guide. Untuk mempersingkat waktu, saya nggak terlalu ceritain, tapi kita visinya tetap nih, kita pengen the future of work dan pengen human to live a purposeful work gitu. Jadi orang tuh happy pas kerjanya. Lanjut, visinya kan itu tuh. Habis itu produk-produknya juga udah jalan. Terus datanglah hal seru yang sekarang masih kita alami di tahun 2020 yang bernama COVID. Sekali lagi, semua kalau di Jojonomic kita selalu lihatnya apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang terjadi, dan semua perubahan, semua masalah itu kita coba lihat dari sisi satunya lagi, which is peluang. Karena semua perubahan, semua masalah itu pasti isinya peluang. Dan COVID ini kan suatu shock yang cukup besar nih di seluruh dunia. Kita lihat
kita sempat waktu bulan sekitar Mei gitu sempat ada periode yang jelek, kayak ada shock dikit, tapi habis itu kita coba sadar sedikit dan lihat peluang apa yang ada di depan mata kita. Oke. Dan dari renungan kita, renungan tim manajemen, renungan kita ngobrol-ngobrol, kita sampai menemukan si ini nih, Jojonomic Pyramid Level of Work Consciousness, ini kita sebut. Jadi kita lihat, oke, orang kan sekarang kerja work from home, work from anywhere, terus gimana mendefinisikan orang kerja itu, kerja bener tuh kayak gimana sih? Gitu. Nah, kita lihat ada 3 level nih tipe orang kerja. Mulai dari yang paling bawah itu adalah kerja untuk sekedar survive dan sekedar ngerasa aman. Ciri-cirinya apa? Adalah mereka hanya kerja apa, kapan, dan di mana dia disuruh. Dia nunggu disuruh aja. Itu di tingkat kesadaran paling bawah. Di tingkat kesadaran nomor 2, itu orang kerja untuk merasa esteem dan self-belonging. Ciri-cirinya apa? Dia memenuhi job desk yang diberikan. Wah, job desk-nya apa? Terpenuhi. Cuman itu di zaman sekarang, apalagi nanti the future of work, kita ngerasa itu belum cukup. Jadi, kerja itu mesti level yang paling atas, which is kerja itu dengan passion, kerja untuk actualize. Dan ciri-ciri utamanya adalah dia akan merasa bahwa my company success is my success. Di level itu kerja udah tidak dibatasi lagi oleh tempat dan waktu. Dan di fase itu, di titik itu kantor sebenarnya nggak diperlukan. Karena orang bisa kerja dari mana aja dan dari kapan aja gitu. Dan istilah satu orang jatah cutinya berapa itu juga udah nggak relevan gitu. Karena ya dia ngerasa ini company-nya dia kok. Gitu. Jadi benar-benar disitulah kita pengen punya produk yang bisa menjamin atau menjalankan atau membuat tim itu ada di sana. Jadi dan kita kemarin pas COVID ini juga kita namakan produk kita punya launching sebuah produk baru yang kita sebut Officeless Operating System. Yang kita lihat COVID ini justru mengakselerate adopsinya. Nah, si Officeless Operating System ini dengan semangat disrupsi itu kita punya visi sebagai the future of enterprise operating system. Nah, kalau lihat di awal-awal kan Jojonomic itu kita produknya kan awalnya cuma satu nih, si expense management. Habis itu kita berkembang punya time management, kita punya travel management, dan semua itu ciri-cirinya adalah SaaS, easy implementation, mudah di-adopt, dan kita lihat begitu core bahwa produknya Jojonomic ini dengan engine yang core yang sama ternyata bisa memecahkan banyak masalah gitu. Dan begitu bisa memecahkan banyak masalah, akhirnya Jojonomic berkembang memiliki fitur dan custom yang komprehensif dan bisa mengadopt kebutuhan banyak company. Di situ kita lihat ada market yang kosong nih, ada space yang bisa di-adopt nih di market. Karena kita lihat tradisional produk yang komprehensif itu implementasinya bikin pusing, katanya setan aja pusing, atau nggak kelar-kelar implementasinya, jadi produknya ora kelar-kelar. Tapi di sisi lain produk yang agile dan easy implementation itu fiturnya sedikit dan terbatas, tidak bisa memenuhi kebutuhan korporasi. Sehingga Jojonomic dengan Officeless-nya kita masuk di space yang komprehensif, tapi implementasinya bisa lebih baik dan mudah. Ini saya skip aja. Ya intinya kita dengan semangat untuk melakukan disrupsi dan kolaborasi,
Dan dengan engine yang sama ini itu, dan dengan tim yang ya insya Allah sih ada di level 3 itu, yang kita semangatnya semangat disrupsi, semangat nggak takut perubahan, semangat kalau ada perubahan atau ada teknologi baru, itu kita bukan sesuatu yang kita takuti. Gitu. Karena ada teknologi company itu justru kalau ada kayak teknologi baru, mereka jadi takut, oh jangan-jangan teknologi gue sekarang nggak relevan. Gitu. Nah, Jojonomics enggak, karena kita kalau ada teknologi baru justru happy. Dan dengan semangat kita bikin environment kita kayak microservice Lego brick gitu kita sebutnya. Jadi teknologi baru ya kita akan jadi Lego brick baru yang akan bermanfaat buat seluruh ekosistem kita. Jadi itulah yang membuat produknya bisa komprehensif banyak, tapi kita bisa dengan core yang simple dan apa tuh istilahnya? Saya lupa istilahnya, tapi itu jadi bisa dengan mudah dikembangkan. Dan dengan majunya kita ini, berkembangnya kita ini juga udah bukan zamannya lagi company maju sendiri dan dia bisa melakukan segala hal. Itu udah ceritanya juga udah nggak gitu lagi gitu. Dan Jojonomics kita juga menghindari memakai kata ERP, karena ERP itu kayaknya udah nggak kekinian banget. Itu mengesankan sebuah produk dinosaurus monolitik yang menguasai segalanya. Kita juga nggak mau kayak gitu. Karena kita spiritnya adalah spirit kolaborasi. Kita tahu sekarang zamannya kalau kita mau maju, itu kita mesti majunya bareng-bareng gitu. Ini bukan zamannya lagi maju sendirian. Dan makanya saya antusias banget untuk support MRT Axle ini, karena kita spirit kolaborasinya ini kuat banget gitu. Jadi spirit kolaborasi bahwa kita udah nggak zamannya lagi nih maju sendiri, ini gue corporate, lo startup, atau gue digital company, lo konvensional company, itu udah nggak zamannya lagi gitu. Jadi kita sekarang maju bareng-bareng dan kita agile bareng-bareng, dan apa yang kurang itu kita saling melengkapi. Jadi intinya seru deh. Hidup seru, kerja seru, dan serunya itulah yang menurut kita adalah the real future of work. Karena kalau ditanya future of work itu apa sih? Jawabannya future of work itu adalah suatu tempat atau masa di mana kerja itu nggak kerasa kerja. Kita pengennya tuh kerja kalau adalah melakukan hal yang sesuai passion. Dan ini kalau saya interview orang ke Jojonomics, pertanyaan utama saya sebenarnya cuma satu, passion kamu apa? Begitu passionnya tidak sesuai dengan apa yang akan dia kerjakan, nggak sesuai dengan job desk-nya, itu dijamin kerjanya nggak akan 100%, dan kalaupun kerjanya bagus, orangnya nggak akan happy. Dan kalau orangnya nggak happy, itu the vibe orang nggak happy itu akan nular ke yang lain, dan itu nggak seru. Jadi utamanya kerja, utamanya membuat karya yang luar biasa, karya yang disrupsi adalah harus dilakukan dengan sesuai passion sepenuh hati, dan harus dilakukan dengan enjoy apapun itu. Karena kalau dilakukan sesuai passion ya nggak mungkin nggak enjoy gitu. Dan Jojonomics kita ultimately akan say we reach our goal setelah orang bilang bahwa they see Monday as good as if not better than when they see Friday. Jadi kalau ketemu Senin lebih happy daripada ketemu Jumat, itu we see that hey kita nyampe to the future of work. Dan saya yakin sih dengan kolaborasi, dengan kita kerja bareng-bareng, dan dengan semua mengerjakan hal yang dia ahli di passionnya itu, kita akan nyampe situ. Kayaknya waktu saya sudah
habis. Pas. Yes. Oke. Thank you. Saya balikan kepada Mas Niko. Oke. Aduh, Mas Asto, thank you banget nih sharingnya nih. Keren banget. Saya ngelihat ini salah satu founder yang saya kenal Mas Asto nih. Very very smart menurut saya, and then very laid back gitu. Kalau saya ngomong Mas Asto tuh kayaknya semua masalah tuh jadi tenang Mas Asto. Kayak masalah apapun bisa dibawa, nggak usah panik, tenang aja. Semua pasti ada jalan keluar ya gitu. Ada ngobrol sama Mas Niko juga. Bisa aja di Mas Asto nih. Tapi interesting banget sih Mas Asto. Kalau saya lihat tadi it's very very true ya Mas Asto bilang ya. Kalau saya juga take notes gitu. Emang potensi di Indonesia ini masih banyak ya peluangnya. Kita belum reach peak-nya gitu. Kalau Mas Asto tadi bilang, ya kita masih sekitar 5-6 tahun lagi lah buat capai peak-nya. There are a lot of opportunities di sini. Di mana banyak peluang-peluang yang sebenarnya bisa digarap di negara kita sendiri Indonesia gitu. Di mana negara maju mungkin seperti Amerika atau di Eropa semuanya tuh udah lebih advance ya. Tapi di Indonesia ini benar banyak yang masih proses-proses masih manual. Kita lihat sometimes kita di office aja bisa dilihat ya yang solusi Mas Asto ini time sheet management bukan dia mati ya, tapi di company sebelumnya saya masih ngelakuin Mas, digerak-gerekin terus foto Mas. Itu kerjaan yang saya benci juga Mas setiap hari. Mungkin saya jarang nggak sering konsultan, tapi saya juga ada beberapa habis travel kumpulin bondnya, jekrek mesti difoto baru kirim ke email lagi Mas. Itu teks saya sekitar sejam 2 jam Mas, karena banyak delay Mas. Jadi emang solusi Mas Asto ini bener banget gitu ya. Benar-benar grab opportunity di Indonesia, di mana Indonesia sekarang ini emang belum ada ya tadinya gitu. Ya, saya juga tadi yang interesting ini opportunities while working, seeing opportunities ya. Bisa gitu ada pivot ya Mas ya, sebagai startup ini harus agile ya, harus selalu pivot ya Mas Asto ya, karena sometimes kita mau kayak gini, goal kita kayak gini, ya belum tentu bisa kayak gini gitu. Sometimes you have to work with problemnya gimana, ya that's what we need to solve gitu. Ya, lihat marketnya problemnya gimana gitu. Ini yang satu lagi yang beberapa interesting juga, ini juga Mas Asto, waktu Mas Asto bilang company ini sebenarnya gimana sih harus punya vision, mission, and values ya. Tapi kalau saya juga dulu pernah ya, when I part of the management team, kita nge-set itu it's not easy gitu. Dia dikumpulin ke satu ruangan ya, yang benar ada orang yang guide gitu Mas Asto. It's kadang kita mikir ini gimana ya, masih suruh nge-set, tapi sometimes yang saya lihat tuh harus ada journey-nya ya Mas Asto, di mana kita ngalamin sendiri gitu. Saya waktu itu baru kerja mungkin baru 2-3 tahun, saya part manajemen, kita ya ada kayak orang datang misalkan, and then hey guys, oke, kita mau coba vision mission-nya nih, mau dirubah vision mission-nya kayak gimana, apa dulu sebenarnya saya kerja di MNC, kalau di localize gimana yang cocok. But sometimes you have to go through that gitu ya, biar benar-benar tahu core company gimana, mau dibawa kemana, and then that's itu ya vision missionnya ke sana gitu jadinya. Saya lihat juga this is really important gitu, di mana ya company mesti punya sih, kalau enggak, kalau yang udah Mas Asto bilang udah banyak, udah 100-200 employee, bisa banyak drama kemana-mana, orang nggak ada vision mission gitu company yang gimana. Jadi itu sebenarnya yang kalau I think as a CEO kayak Mas Asto ya, itu yang bakal dipegang gitu kalau ngomong employee, kayak setiap ada town hall, ada engagement employee, itu bakal diulang-ulang terus kan ya, biar semuanya melekat ke mereka punya otak gitu, kayaknya company ini vision mission value-nya tuh ini gitu, and that's what we're working towards gitu di kedepannya gitu. Dan juga saya sebenarnya itu banget sih Mas Asto, very very amazed gitu dengan Jojonomics. Yang pertama dulu kita pernah ngobrol Mas Asto ya, dari tahun kemarin saya udah kenal Mas Asto udah setahunan juga. Dari solusinya banyak kan expense management, time management, and then dengan adanya COVID ini, waduh, produknya makin banyak aja Mas Asto. And that is really really true, yang dimana kalau every problem is always there are opportunities gitu. Jadi kalau sebagai orang, kalau kita ngelihat ini di COVID ini sebenarnya apa sih kita bisa lakuin gitu? Apakah kita stop, coba terus, hajar terus, nunggu? Ya mungkin nggak bisa. And then we have to do is ya pivot or cari peluang yang ada ya, kan sometimes bisnis harus pivot. Contoh kayak misalkan restoran-restoran sekarang dengan mereka itu nggak bisa makan, ya
tambah kreatif, makanya sekarang ada yang iklan, makin banyak tuh iklan di Instagram, take away, bisa apa yang Yoshinoya tawarin kayak mentah bisa masak sendiri gitu ya. Karena orang mesti inovasi sih, yang lihat Mas Hasto bener banget sih dengan adanya pandemik begini semua, just think it as an opportunity gitu ya di saat kayak gini. Ini yang saya suka tuh lagi collaboration ya, future work, ini yang saya suka align passion with work gitu. Itu benar banget sih Mas Hasto. Mas Hasto tuh saya bakal inget sih. Passion kamu apa? Kalau orang kerja buat business development, oh pas passion saya analisa data. Waduh, salah gitu. Kerja di business development passionnya analisa data gitu. But this is really interesting. Thank you banget Mas Hasto. This is I think it is a really great sharing session dari Mas Hasto yang hopefully untuk teman-teman MRT, buat saya sendiri sih, I got a lot from dari sini ya. Hopefully buat teman-teman lain yang bergabung di sini dan teman-teman MRT juga bisa mendapat sharing good tambahan experience atau knowledge dari Mas Hasto untuk kedepannya gimana. Karena benar sih Mas Hasto, dengan kita, saya juga merasa sih dengan kita pandemi gini banyak peluang-peluang actually yang mungkin MRT bisa kerjakan, dan juga actually dengan adanya kita nggak terlalu bound di office ya, karena saya merasa ide-ide kita tuh bisa lebih kuat aja gitu. And then I just like to work. Kalau saya masih kerja, saya kerja, ada time spend with the family juga ada. Ya, it's really becoming a passion jadinya sih. Jadi daripada stuck di office, we have to do 8 to 5 job gitu Mas Hasto. So in conclusion, thank you banget Mas Hasto. Ini untuk sharing sessionnya. Saya balikin ke JB. Saya nggak tahu mungkin ada pertanyaan apa enggak. Kalau nggak ada mungkin Ya, ada Pak. Ada ya, ada. Oke, silakan JB. Ada pertanyaan Mas Hasto? Iya, ada pertanyaan nih. Mungkin juga yang lain, kalau mungkin ada pertanyaan silahkan ditulis di chat box, bisa di-share juga nanti ke saya. Ini ada pertanyaan dari Pak Anton Suharyo, CEO dari Main Game, salah satu peserta MRT Jaksel juga nih. Pengen tanya terkait dengan filosofi di balik nama atau mereknya Jojo. Itu pengen, jadi Pak Anton ini pengen dapat ilham nih, tadi tentang sebuah nama dan brand di balik pemilihannya itu apa? Pak Hasto, mungkin silahkan untuk di-share kira-kira kenapa dulu pilih nama itu tuh. Iya. Saya kalau ditanya nama Jojonomic, biasanya saya tanya balik, ini mau jawaban yang paling jujur atau jawaban yang politis gitu. Cuman karena ini di forum, saya akan mix dua-duanya lah. Karena jawaban paling jujur adalah katanya namanya itu turun dari langit aja gitu kayaknya. Seru aja. Tapi kenapa akhirnya nama dari langit itu dipilih? Karena Jojo itu, dari nomiknya sendiri kan kita waktu itu karena expense management berhubungan dengan finance, dan finance, ekonomi itu selalu kesannya complicated, kesannya susah, kesannya nggak friendly. Dan kebetulan itu semua teman-teman saya yang panggilannya Jojo itu orangnya easy going, friendly, dan approachable gitu. Jadi akhirnya kok nyambung ya Jojonomic sebagai ya itu sesuatu yang kita bisa complicated tapi juga sesuatu yang approachable dan easy going. Dan yang paling penting juga adalah domain.com-nya masih kosong. Domain.com-nya masih kosong, dan itu saya pengen namanya adalah nama yang bisa ditangkap atau bisa masuk kuping dan diomongin oleh semua orang di dunia gitu. Jadi nggak cuma orang Indonesia aja yang bisa ngomong dengan mudah Jojonomic, cuman kalau saya ke luar negeri, karena ya biasalah kita ambisinya akan mengharumkan nama merah putih, jadi nggak cuma di Indonesia aja. Jadi ini harus sesuatu yang nanti orang bisa jadi kata sehari-hari gitu. Interesting. Oke. Oke, siap. Thank you, Pak Hasto. Sama-sama. Ada lagi? Silakan kalau mau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat box. Mungkin dari saya, Pak Hasto, ada pertanyaan. Kalau ya, saya kan juga dari corporate nih Pak. Jadi saya juga bareng dengan Pak Niko ini kan mencoba untuk develop MRT Jaksel. Nah, corporate dengan startup kan selama ini selalu dibilang agak lumayan berbeda nih antara corporate dengan startup style-nya gitu. Nah, terus yang menurut saya yang paling menarik itu kalau kita ngomong startup itu adalah agility, sama dia harus bisa nih
tadi nyambung dengan apa yang Pak Hasto tadi bilang, harus bisa pivot. Nah, gimana caranya sih kita bisa pivot properly gitu? Kan kalau untuk di corporate kan pivot itu kayak kita belum pernah nih, jarang gitu loh. Jadi kayak ada masalah mungkin point of view sama gimana cara kita untuk menyelesaikan mungkin yang berbeda. Nah, kalau dari point of view-nya Pak Hasto sendiri, do pivot properly itu kayak gimana? Jadi saya sharing berdasarkan pengalaman ya. Kan karena saya juga ada sedikit background korporat dan sedikit background consulting. Pas awal-awal dulu, setiap kita mau melakukan sebuah kegiatan baru atau sesuatu ya ide yang baru, itu kita bikin studinya dulu. Habis itu kita bikin survei. Habis itu kita bikin planning panjang gimana ini akan dilakukan. Kita meyakinkan banyak orang. Habis itu kita coba jalankan sampai sempurna. Habis itu baru kita launch ke market. Awal-awal dulu Jojonomics juga kayak gitu. Karena by the book dulu saya belajarnya kayak gitu tuh. Dan pada saat di launch ke market itu nggak selalu berhasil kan. Habis itu ada kemungkinan juga gagal. Habis itu karena udah effort yang sangat panjang, jadi enek deh nih. Aduh, udah effortnya segitu banyak. Habis itu gagal lagi. Ya karena apapun yang baru kan pasti ada chance-nya gagal atau berhasil. Kira kita pokoknya ada ide apa aja, hajar langsung bikin. MVP maksimum 4 minggu. Kalau bisa 2 minggu MVP, langsung lempar ke customer. Begitu nggak suka, buang. Kalau bagus, improve. Akhirnya itu yang kita lakukan. Jadi kita skip yang namanya survei. Survei hanya sekedar ngobrol sekali, 2 kali, 3 kali sama existing client kalau sekarang. Kira-kira suka nggak sih? Oh, kira-kira suka. Habis itu ngobrol sama internal, kira-kira oke, bisa. Langsung kita hajar. Langsung kita bikin MVP. Maksimal 4 minggu, kalau Jojonomics bilang mau ada produk baru, itu akan launching ke pasar. Dan itu langsung kita pilot ke customer, begitu nggak sukses langsung kita buang. Jadi dengan itu, effortnya akan super minimal, dan kalau nggak sukses pun kita nggak sakit hati. Dan itu yang, kalau Nadim tuh ada istilahnya hyper eksperimen kalau nggak salah. Jadi sekarang sih kita adopt itu, Pak. Jadi kita skip studi-studi, kita skip survei-survei, kita skip kerjaan consulting. Jadi nggak ada ceritanya mau launching produk baru kita pakai konsultan. Jadi langsung ide turun dari langit, ngobrol-ngobrol bentar, 2 hari lagi kemudian kita start production. Jadi kalau sekarang Jojonomics fasenya kayak gitu, Pak. Siap, Pak. Oh, jadi nah, nyambung tadi Pak, mungkin saya ada sambung sedikit nih Pak, nyambung dengan yang 3 level consciousness tuh dari si Jojonomics. Work to actualize itu tuh gimana caranya kita bisa ngedevelop itu ya Pak ya, di corporate lah anggapannya. Jadi kan orang mungkin sekarang work-nya masih yang tadi di tahap 1 dan tahap kedua nih. Gitu. Menurut Bapak itu kayak gimana? Kalau yang sekarang kan Jojonomics punya sekitar 100 employee ya. Dan itu mencoba untuk gimana caranya bisa bikin ini lean. Dan sebenarnya itu saya juga setuju tuh work to actualize itu bisa bikin orang juga akan merasa saya ini kalau saya sukses, company sukses itu adalah kesuksesan saya itu. Itu lumayan, itu menurut saya itu tadi tagline yang wah ini keren juga nih gitu loh. Company sukses itu adalah sukses saya. Jadi selama ini kan orang kalau mungkin bahasanya sekarang zaman sekarang kan salaryman nih. Jadi salaryman mungkin pikirnya nggak ke situ gitu loh. Nah itu tuh gimana kita bisa nge-develop itu ya Pak? Kalau di Jojonomics ini sekarang kita dengan mengaplikasikan si produk Jojonomics Officeless ini sendiri. Jadi dengan orang tuh kerja itu bukan diukur dari berapa lama dia kerja atau di mana dia kerja atau berapa banyak mukanya nongol di depan muka saya atau muka bosnya. Tapi lebih dari berapa
seberapa besar seberapa outputnya, dan outputnya ini harus sangat transparan gitu. Dan itulah disinilah masuknya si product officeless ini, bahwa outputnya ini bisa transparan, orang bisa kerja di mana aja, dan kelihatan kok dia kerjanya di mana, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan outputnya ujung-ujung itu akan bisa nyambung ke, ini company goal-nya ini apa nih? Jadi kontribusi dia terhadap company goal itu apa? Jadi banyak metode, salah satunya kalau yang lagi kita adopt sekarang OKR, itu dari objektif company goal itu akan trickle down sampai semua orang tahu, oh untuk mencapai company goal itu berarti divisi ini harus melakukan apa, subdivisi ini melakukan apa, dan saya harus kontribusi apa nih? Karena kalau saya nggak kontribusi ini company nggak nyampe nih. Jadi dia ngerasa bahwa saya ini loh, bagian penting loh dari roda company ini loh. Kalau saya nggak menghasilkan output saya, ini nggak nyampe nih company ke ujung nih. Dan kita ini maju bareng-bareng gitu. Jadi ceritanya gitu, Mas. Dan itu harus benar-benar transparan dan kelihatan gitu. Oke. Siap. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak Hasto, dari Mas Ernest. Ini adalah CEO dari Rekosistem, salah satu peserta MRT Jaksel juga. Pertanyaan adalah ketika melakukan pivoting, akan terjadi perbedaan antara rencana bisnis yang dibuat di awal dengan eksekusi bisnis yang dilakukan. Ya. Bagaimana komunikasi yang baik dan meyakinkan investor ketika rencana bisnis yang sudah digunakan untuk presentasi atau bahkan di fundraising-kan itu berubah? Okay. Komunikasinya gimana tuh, Pak? Ini saya sharing pengalaman aja juga. Di Jojonomic itu kan kita sekarang visi investornya udah cukup banyak lah. Ada sekitar 5 visi investor dari 4 belahan dunia berbeda lah. Dan itu tiap-tiap investor itu tipenya lain-lain. Jadi investor tuh ada tipenya macam-macam. Jadi ada investor yang fire and forget. Jadi taruh duit, habis itu ya udah ntar kita lihat kira-kira akhir tahun apa yang terjadi. Ada investor yang super kepo. Jadi tiap seminggu atau 2 minggu sekali ngajak ngobrol. Ada investor yang di tengah-tengah lah. Ya minta kabar paling nggak 1 quarter sekali, kalau nggak dikasih kabar dia akan ngejar-ngejar minta kabar. Ya kita pada saat kita milih investor itu kita mesti udah due diligence dulu, kita tipe investornya yang akan masuk ke kita itu seperti apa, dan pastikan itu sesuai dengan kita juga gitu. Dan saya nggak bilang ada yang lebih bagus dan ada yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, karena semuanya ada plus minusnya. Kayak investor yang intens untuk berhubungan, ya kita manfaatkan aja, kita suruh kerja aja juga dia gitu. Jadi kalau ada apa yang bisa dia lakukan, ya suruh dia kerjain gitu. Kayak, gue ada prospek ini, tolong kenalin dong gue sama si ini gitu. Ya suruh dia ubuk-ubuk, cari tahu gitu. Ya karena dia minta dikepoin, ya kamu harus kerja juga gitu. Kalau investor yang cuek-cuek aja, ya biasanya dia begitu kita pivot abis itu hasilnya bagus, dia akan happy, atau pivot tapi nggak jalan, ya kita cerita aja gitu. Nggak ada yang perlu ditutupin. Jadi intinya kalau sama investor sih anggap kayak teman aja lah. Oke. Siap. Thank you, Pak Hasto. Ada next nih, Pak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Dwi Laksono Prabowo. Pertanyaannya, bagaimana membuat rumusan harga produk yang baru dibuat? Pricing lah, Pak, berarti ya. Oke, ini saya juga sharing pengalaman deh. Jadi Jojonomic pada saat kita dulu awal-awal baru launching, itu kita harganya cuma 1, kayak one price for all gitu. Terus kita sadar sambil berjalannya waktu, ternyata willingness to pay tiap orang tuh beda-beda gitu. Ada orang yang begitu dikasih harga ini, dia bilang, wah
oh mahal banget. Tapi kebalikan, ada orang begitu dikasih harga ini, lo yakin lo cuma semurah itu gitu. Oke, jadi akhirnya kita punya beberapa range harga yang kita sesuaikan dengan kemampuan si produk dan willingness to pay si customer. Dan paling utama sebenarnya untuk menentukan harga adalah seberapa besar manfaat produk ini buat klien. Karena manfaat satu produk itu bisa value-nya buat klien lain-lain. Dan jadi willingness to pay dia juga lain-lain. Jadi kalau ada sebuah produk yang kalau produk ini kita install, si klien ini akan menghemat $1 juta dan menaikkan revenue $5 juta. Ya kita jual 10M juga dia merem gitu. Tapi kalau ini sebuah produk yang ya cuman sekedar menghemat 1M gitu. Ya kalau kita jualnya jadi 2-3M ya dia kayak ya ngapain juga gue beli produk lu gitu. Gitu. Jadi lebih di itu sih kita mesti justify bahwa produk kita ini adalah positive return on investment yang berlipat-lipat buat si klien. Mas Hasto, thank you Mas Hasto. I think it's a good point ya Mas Hasto ya. Kalau saya tadi dengar, mungkin Pak Dwi ya tadi, sorry saya nggak itu ya yang nanya. Bisa benar ya kalau kita ini kan mungkin Mas Hasto bergeraknya di bidang B2B ya. Jadi makanya dengan saya lihat saya pernah ngobrol sama Mas Hasto sih, maksudnya masalah ini juga dengan pricing ya. Due diligence berarti due diligence untuk customer kita penting ya. Jadi orang BD-nya masuk, lihat mereka punya apa, mereka punya kebutuhan kayak gimana, tergantung banyak kayak gimana, ya baru ya kita masuknya seberapa gitu harganya ya, tergantung objektif mereka sebenarnya buat apa sih produk kita ini ya, di samping satu harga semuanya. Itu B2B. Nah, interesting kalau itu B2B. Kalau menurut Mas Hasto, kalau B2C gimana tuh Mas? Misalnya saya produksi something gitu. Berarti itu harus apakah lihat lebih, mungkin kalau B2C lebih lihat kali itu kali ya, produk serupa atau willingness to pay, market price gitu kali ya, kalau B2C kali ya. Karena B2C kan misalnya baju lah, jualan baju apa, misalkan gitu Mas. Misalkan bukan solusinya Mas Hasto. Gitu. Menurut Mas Hasto gimana? Sebenarnya dari logikanya sih hampir sama sih. Cuman ini lebih ke volume besar dan dengan tiket size yang lebih kecil. Jadi kalau dilihat kan, kalau teori ekonomi yang paling standar zaman dulu tuh ada supply and demand. Jadi kalau kita naikin harga sampai a certain price point, orang jadi merasa barang ini nih, baju yang ini kayaknya 50.000 kayaknya kemahalan deh, karena ini gue memvalue ini, kalau gue naikin, gue beli baju 50.000, mestinya kegantengan gue naiknya levelnya sekian gitu. Tapi kalau pakai baju ini kegantengan gue levelnya naik sekian, ya ini nggak pas 50.000. Cuman kalau ternyata pakai baju ini kegantengan gue naiknya sekali lipat, kayak 50.000 tuh murah banget gitu. Jadi mirip-mirip, cuman ya lebih ke skala mikro dan dengan volume yang lebih besar. Plus kita lihat ya orang menjudge-nya itu juga dari harga market juga. Market juga. Oke. Make sense sih, make sense Mas Hasto. Oke, thank you, clear. Okay. Ada lagi jadi pertanyaannya? Karena waktu sudah lumayan mau habis Pak, mungkin bisa ke closing statement dari Pak Hasto. Silahkan Pak. Iya, oke. Closing statement kayaknya saya appreciate banget dan sangat mendukung ini program MRT Jakarta dan Axel, juga semangatnya Mas Niko dan Mas JB untuk mendistrupsi dan membuat karena kalau MRT maju kan Jakarta maju, habis itu kita yang tinggal di Jakarta juga tambah merasa maju dan tambah happy. Jadi kita manfaatkan banget. Jadi buat teman-teman di startup yang udah berhasil masuk, dioptimalkan ini, tolong disedot habis ini semua yang disediakan oleh MRT dan Axel. Dan buat tim-tim di MRT sendiri juga kayaknya sekarang udah waktunya kita mendobrak
dari sekedar kacamata kuda corporate, kita sekarang dengan COVID ini kita lihat peluang apa yang bisa kita manfaatkan, dan jangan takut untuk berubah ke arah yang lebih baik. Itu aja mungkin sekilas. Ya. Terima kasih. Thank you, Thank you Pak Hasto. Dari Pak Niko ada? Mungkin dari saya, thank you. Terima kasih sekali lagi Mas Hasto sudah bersedia menjadi narasumber. I think dari sharingnya, semua experience-nya, saya yakin lah kita there are a lot of things that we can get gitu dari sharing Mas Hasto. I think really interesting juga sih Mas Hasto tadi flow storyline-nya sih. Ini benar it's really, saya bilang wah ini emang true, nggak tahu dari konsultan atau marketer sejati nih, bagus bener, kayak nyantai and then just really flow gitu, bagus banget. Thank you banget semuanya, semua insight-nya. Dan saya juga ingin terima kasih pada teman-teman. Saya lihat ada teman-teman MRT, thank you udah join. Teman-teman kita yang dari startup yang sudah masuk ke MRT Jaksel, thank you, dan dari teman-teman semua yang sudah join. Saya berharap share ini bisa berguna banget untuk kalian gitu. Again, remember dari ini MRT Jaksel yang kita yang pertama, kita akan terus selain karena program kita MRT Jaksel ini not just a program for MRT, kita berharap juga bisa melakukan suatu kontribusi ya dengan nanti adanya beberapa webinar kelanjutan dari ini dengan topik-topik yang berbeda gitu teman-teman. So stay tune aja, dan kita akan mengadakan terus sampai Desember atau Januari tahun depan mungkin. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Mas Hasto ya. Yuk balik JB. Thank you. Ya, thank you Pak Hasto. Thank you Pak Niko. Thank you juga untuk semua peserta yang sudah hadir mengikuti diskusi yang sangat inspiratif dari talkshow kali ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan perspektif baru bagi setiap peserta talkshow. Jangan lupa juga ikutin terus rangkaian talkshow MRT Jaksel pada 9 Oktober. Ini akan kita laksanakan talkshow yang kedua dengan pembicara Bapak Joni Widodo, CEO dari OLX Autos, dengan tema The Startup versus Corporate Mindset, Creating Innovation Through Collaboration. Itu untuk tanggal 9. Pendaftaran akan kami buka pada tanggal 2 Oktober. Terus ikuti sosial media kami, kita nanti akan share poster dan juga pengumuman di situ, jadi nanti bisa submit melalui Google Form yang kami sediakan. Mungkin seperti itu. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Hasto, terima kasih Pak Niko, terima kasih semua peserta. Thank you untuk semua kepesertaannya dan bisa mengikuti sampai selesai. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Thank you semuanya. Terima kasih.